Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi produk hukum pemetaan masalah hukum dan penyelesaian sengketa tahapan pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Aula Eva Taruteng Sabtu 10 Desember 2022. Peserta dari kegiatan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Manggarai, Ketua Partai Politik, tokoh agama, insan media, organisasi, serta undangan lainnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Marcelina Lorencia dalam materinya menjelaskan dengan dinamika politik yang ada saat ini, potensi terjadinya sengketa proses dalam setiap tahapannya akan sangat besar terjadi pada pemilu tahun 2024. Mengantisipasi hal tersebut, lanjut Selin, Bawaslu perlu melakukan pemetaan sejak dini. Hal ini kata dia karena Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab serta memiliki kewenangan menangani sengketa proses pemilu. Salah satu strategi pencegahan yang bisa diambil oleh Bawaslu adalah dengan rutin menggelar sosialisasi dan literasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Karena itu dia meminta kepada seluruh masyarakat Manggarai agar kalau ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, silakan melapor kepada Bawaslu. Tetapi pelaporan, lanjut dia, laporan harus memenuhi syarat formal dan material, diantaranya nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian tidak melebihi jangka waktu. Sementara untuk materi laporan lanjutnya, yaitu waktu dan tempat kejadian, dugaan pelanggaran pemilu, uraian dugaan pelanggaran pemilu dan bukti yang lengkap. Ada beberapa hal ketika kita akan menyampaikan dugaan pelanggaran. Yang pertama ada syarat formal atau biasanya disebut syarat formil. Di situ ada nama dan alamat pelapor. Pelapornya harus jelas siapa. Kemudian pihak terlapor. Nah kadang-kadang ini yang ditanya, ini perlu KTP tidak pihak terlapor? Oh kita mau lapor orang lalu kita minta KTP itu tidak. Yang penting adalah pihak terlapor ini nama dan alamat jelas. Mengapa alamat nama dan alamat jelas? Karena nanti kita akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Karena itu alamat nama harus jelas supaya kita tahu akan kemana kita bersuratnya untuk memanggil. Kemudian waktu penyampaian tidak melebihi jangka waktu. Laporan dugaan pelanggaran itu masa waktunya 7 hari sejak diketahui atau ditemukan atau diketahui. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Manggarai Thomas Aquino Hartono menjelaskan sosialisasi ini dilakukan guna menyampaikan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang apa saja peraturan serta produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2024. Karena produk hukum, lanjut Tommy, wajib diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada yang gagal paham, sehingga sengketa juga bisa dihindari dengan memahami rambu-rambu yang ada. Selain itu juga, kata dia, sosialisasi seperti ini juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi, tanya jawab, masukan, serta beberapa tanggapan dari para peserta. Harapannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kita melakukan sosialisasi berkaitan dengan produk hukum, ya kan? Kita tahu rambu-rambunya dan kita tidak lakukan itu kesalahan. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, sudah ada kanal-kanalnya. Makin hari, ya makin baik ya. Menurut saya ini dari rezim pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, cara pandang orang sudah mulai terbuka, ya kan? Karena apa? Pemahaman yang sama terhadap regulasi, ya kan? Seperti itu. Ketika orang mau melakukan protes, pasti ada kanal-kanalnya melalui Bawaslu, kemudian melalui kepolisian sudah ada. Tidak main hakim sendiri. Itu sebenarnya poin utamanya. Selain itu, sosialisasi seperti ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik, ya kan? Untuk kita semua bahwa yang dilakukan oleh penyelenggara itu sudah ada normanya seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.